Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tema kita malam hari ini adalah apa, Hem? Agar Allah sayang padamu. Agar Allah sayang padamu. Pembahasan yang pertama tentang makna sayang. Sayang, cinta, kasih selalu dipadankan antara tiga ini. Saya sayang sama kamu, saya cinta dengan kamu, saya kasih dengan kamu. Cinta mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu. Jadi ada begitu banyak olahraga, bola, takraw, voli, basket, tapi dia cenderungnya hatinya kepada sesuatu. Nah, itu disebut dengan hubbi, cinta, suka. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan kita, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Jadi maknanya kalau Allah cinta, itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Itu arti cinta. Marilah kita meraih cinta Allah, itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Engkau yang maha cinta, maha kasih, maha sayang, sayangi kami. Maksudnya curahkan rahmatmu kepada kami. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, kata Nabi, wala ana, saya pun tidak masuk surga karena amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, saya dapat cinta Allah, kasih Allah, sayang Allah. Saya dapat kasih, sayang, dan cinta Allah. Seorang suami kalau dia sayang kepada istri, semua dia kasih. Seorang istri kalau dia sayang kepada suami, semua dia kasih. Seorang ayah kalau dia sayang kepada anak, semua dia kasih. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mencurahkan rahmatnya, maka semua dia berikan kepada hamba itu menurut maslahat yang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita luruskan dulu pemahaman tentang cinta, kasih, sayang, artinya Allah memberikan rahmatnya. Oke, baik. Setelah itu baru kita masuk siapa saja yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Supaya kita dapat cinta Allah itu, maka kita berusaha. Surat Al-Baqarah, pembahasan yang kedua, Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang mutatahhirin, yang suci. Semua yang suci bersih, tapi tidak semua yang bersih suci. Semua yang bersih, semua yang suci bersih, tapi tidak semua yang bersih suci. Makanya dalam Islam ini suci. Ada hadas besar, mandi wajib, hadas kecil, wudhu, suci. Setelah kita bersuci, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
jadikan aku orang yang suci. Suci mulut, bersiwak, gosok gigi. Suci hidung, istinsar, masuk air ke mulut, bersih. Suci wajah, gosok, jangan sampai kotor, najis. Suci tangan, bersih semua. Suci kepala, sampai ke lubang-lubang telinga. Suci kaki. Allah suka, Allah sayang sama orang yang suci. Tapi baru zahirnya saja, batinnya mesti suci. Maka dalam hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika air itu menyiram muka, maka bersihlah dosa-dosa wajah sampai kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, bersihlah dosa-dosa tangan keluar dari celah-celah kuku. Ketika air menyiram, mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa kepala, dosa-dosa telinga. Jadi kita habis berwudu itu fresh. Freshnya, zahirnya suci, bersih, dan batinnya juga bersih. Suci badan. Kemudian suci pakaian. Jangan bau. Innal malaikata tata'adza, malaikat itu tersakiti dengan bau-bau. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah, dalam setiap salat. Di antara yang disukai Nabi SAW adalah tatayyub, pakai parfum, minyak wangi. Nah, usapkan ke tangan, kita akan salaman dengan orang. Usapkan ke baju, wangi, mandi, bersih. Jadi mungkin orang Islam tidak mewah, karena mungkin sebagiannya ekonominya biasa, tapi insya Allah suci. Dari mulai mandinya, wudunya, sampai ceboknya, khitannya, suci insya Allah. Nah, dan diantara sebab orang mu'allab masuk Islam, salah satunya yaitu karena melihat orang Islam suci, bersih. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah mutatahhirin, suci hati. Suci dari dengki, suci dari hasad, suci dari ujub, merasa diri lebih dari orang lain, suci dari takbur, merasa diri lebih besar, suci dari riya, mempertontonkan amal, suci dari suci, bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suci, Allah suka kepada orang yang suci. Maka sucikan diri dengan mandi, taubat, salat sunat taubat, bersolawat, berzikir, suci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang suci. Baik, berikutnya yang kedua. Yang pertama makna hub, cinta, kasih, sayang adalah Allah mencurahkan rahmat. Siapa saja yang diberikan Allah rahmat itu orang yang suci. Dua, surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang, suka, cinta kepada orang yang sabar. Sabar meninggalkan bank konvensional. Sabar tingkat tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Sabar segera ke masjid sholat berjamaah. Sabar mengeluarkan zakat, infak, wakaf, sedekah. Sabar melaksanakan haji dan umroh. Sabar melaksanakan puasa. Ini sabar. Sabar yang kedua adalah sabar menahan diri dari maksiat. Sabar tidak berzina. Sabar tidak korupsi. Baru level yang paling bawah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika bangkrut. Sabar ketika kecurian. Sabar, na'udzubillah. Sabar ketika sakit. Sabar ketika, nah, ini semua adalah
Karena setelah suci tadi dan dalam proses mensucikan itu penuh dengan rintangan perjuangan, maka diperlukan kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Sabar itu sendiri dari kata sabar. Sabar artinya kaktus. Kaktus itu kalau kita sedang haus di gurun pasir, nggak ada air minum, nggak ada oase, nggak ada apa lagi, kaktus itu kalau diperas airnya pahit. Siapa yang punya pohon kaktus di rumah, itu kalau di air dikit aja kita kena pahit. Tapi karena kita haus, mau gimana lagi, diminumlah air kaktus. Kalau di Mesir musim panas, buah kaktus itu dijual. Orang Mesir menyebutnya halawiyatin. Halawiyatin, jual buah kaktus. Kayak kates, tapi yang kates kurang manis. Dan di dalamnya ada biji-bijinya. Nggak enak sebetulnya, tapi karena nggak ada makanan lain, udah terbiasa jadi enak juga. Jadi sabar itu nggak enak, sabar itu pahit. Tapi karena kita perlu, ya mau nggak mau ya sabar. Mau gimana lagi Pak Ustadz? Ya udahlah sabar aja. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka sayang kepada orang yang sabar. Berikutnya adalah yang keempat, Ali Imran 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang kepada orang yang takwa. Allah sayang kepada orang yang muttaqin. Muttaqin itu dari kata ittaqa yattaqi ittiqa. Takut kena hujan, pakai mantel. Takut basah, pakai payung. Takut gula, jangan minum teh. Takut kolesterol, jangan makan kambing, jangan makan jeroan, jangan makan seafood. Saya takut kolesterol Ustadz, tapi makanannya sate kambing, gulai kambing, santan, rendang. Berarti nggak takut. Nah, jadi makna takut itu artinya takut kepada sesuatu, melakukan sesuatu. Takut razia, pakai helm, bayar pajak. Takut kram, pemanasan olahraga. Itu arti takut. Takut melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu. Takut neraka, jangan berzina, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan narkoba. Takut tidak masuk surga, ya sholat, puasa, zakat, haji. Itu ini maksud takut. Bukan takut hantu, takut bukan itu. Maka disebut dengan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang takut akhirat. Di dunia dia taat, takut tidak dapat tempat, lalu dia menjauhi maksiat. Nah, itu pengertian takutnya mesti diluruskan. Berikutnya yang kelima, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang muqsitin, diambil dari kata al-qistu, artinya timbangan. Timbangan itu ada tiangnya di tengah dan dia ada kanan kiri seimbang. Tidak begini, tidak begini, seimbang. Itu artinya Allah sayang, suka kepada orang yang adil. Makanya lambang pengadilan itu adalah perempuan yang tertutup matanya, megang timbangan. Artinya dia tidak pandang siapapun, pejabat, orang kaya, TNI, Polri, pengacara, hakim. Hakim itu buta.
dalam menegakkan kebenaran. Dan dia memegang timbangan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang adil, tidak miring ke kanan, tidak condong ke kiri, dan dia adil. Adil terhadap anak. I'dilu, adillah kamu wahai orang tua. Ittaqullaha fi auladikum, takutlah kamu terhadap sikap curang kepada anak-anak kamu. Pemimpin juga, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kamu, karena itu mendekatkan diri kamu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, jangan letakkan tanganmu ke tengkuk, bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti, jangan terlalu habis jor-joran. Jadi suruh bersikap adil. La tajhar bi sholatika, jangan bersuara terlalu melampau. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tidak terdengar. Wa butaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, adil. Tidak mengatakan Isa anak Tuhan terlalu tinggi, tidak mengatakan Isa anak zina terlalu menjatuhkan. Jadi yang betul adalah Isa hamba Allah dan Nabi Rasul utusan Allah. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, jangan sampai meninggalkan anak, istri, sampai dunia tinggal karena ibadah. Tapi pula jangan meninggalkan ibadah hanya karena mengejar dunia. Adil. Ini ajaran Islam. Allah suka kepada orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian setelah selesai usaha untuk bersuci, usaha untuk pakai payung supaya enggak kehujanan, sabar, adil, lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini yang ke-6. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah ba'dal ikhtiyar, setelah ada usaha, al-kasbu wal ikhtiyar. Setelah dia kunci, pesan ke tetangga, pasang CCTV, setelah itu dia serahkan pada Allah. Itu tawakal yang benar. Allah suka sama orang yang begini. Allah suka sama orang yang bertawakal. Adapun orang yang tidak berusaha lalu mengatakan dia bertawakal, ini kelompok sesat Jabriyah namanya. Adapun orang yang mengatakan saya bertawakal, saya tidak perlu berusaha, karena usaha bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati, usaha itu amalan badan. Ngunci motor, kunci stang, kunci rantai, kunci ban, itu amal badan. Tawakal amal hati. Tawakal tidak menafikan amal badan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita udah tawakal, jadi kita nggak perlu lagi usaha, nggak paham dia, nggak mengerti ajaran Islam. Tawakal itu amalan hati, ikhtiar itu amalan badan. Ikhtiar dengan tawakal mesti klop. Setelah dikunci baru bertawakal. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Apakah unta, kuda, keledai ini saya tambatkan dulu baru saya bertawakal, atau saya tawakal saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, ikatkan. Setelah itu tawakal, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka, Allah sayang sama orang yang bertawakal.
Yang ketujuh, Al-Baqarah 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini puncaknya. Anak-anak tangga tadi, ini puncaknya adalah muhsinin. Makanya dalam hadis itu, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita supaya kita merasakan dia ada walaupun tidak kelihatan, tapi selalu kalau ada seorang istri sayang kepada suaminya ketika suaminya ada, itu biasa. Tapi dalam hadis tentang suami tidak di rumah itu ghibta anha, engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka, dia jaga anakmu, dia jaga istrimu, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu. Itu baru the best. Ihsan. Kalau ada orang-orang ateis itu, orang-orang agnostik itu tidak buat jahat karena dia takut hukum. Jadi kalau kebetulan pengacara bisa dia sogok atau tidak ada pengawasan, ya dia melanggar. Tapi kalau orang beriman, dia nggak melihat perangkat, dia tidak melakukan itu karena dia merasa Allah mengawasi dia. Puncaknya muhsinin 9. Puncaknya 7. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang ihsan. Yang ke-8, Surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Apa aja sifat mereka? Kok bisa Allah mencintai mereka? Jadi dalam surat Al-Maidah 54 ini sifatnya ada 4. Yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman dia lembut, dia lunak, dia baik, dia sayang. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Kepada orang kafir dia tegas. Ini yang terjadi sekarang sebaliknya. Kepada Trump dia tegak, kepada Trump dia lembut, baik, sopan. Tapi kepada orang beriman sedangkan orang yang disayang Allah itu azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman dia lembut, dia baik, dia sayang, dia tunduk. A'izzatin 'alal kafirin, tegas, bukan keras ya, bukan ekstrim, tegas. Kalau salah ya salah. Jangan karena kecintaan tumpul pisau kritisisme. Pisau kritisnya tumpul karena cinta. Dan jangan karena kritis lalu nggak cinta. Ini orang kita ini kadang kalau udah cinta nggak kritis. Dan kalau sudah kritis nggak cinta. Saya di situ salutnya saya dengan ulama-ulama Mesir itu. Mereka bersahabat dekat, tapi kalau salah mereka kritis. Dan ketika mereka kritis, mereka tetap cinta. Orang kita ini enak nggak enak, keuh pakeuh, nggak enak hati. Sebetulnya dia salah Ustaz, cuman saya nggak enak lah nanti. Saya udah berusaha juga tuh, tapi karena kita ini orang timur, nggak enak hati kita. Lembut
kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa, berjihad dengan jabatan. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut, mereka tidak takut siapapun yang mengejek, mencela, mencaci maki, tidak takut pada buzzer, tidak takut kepada haters. Wah, ini dia. Laumata laim, orang yang ngejek. Saya dulu bingung baca ayat ini, tidak takut sama yang ngejek. Ternyata ada orang yang nggak jadi buat baik karena takut diejek, nggak jadi posting di Instagram karena takut dibully. Berarti nggak dapat cinta Allah. Ketika kau tidak takut dan kau berjuang karena Allah, Allah sayang. Ini orang yang layak dapat sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang ke-9, 9 poin kajian kita malam ini. Semua sifat-sifat ini Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikuti aku. 8 jalan ini tertutup, close, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang mengaku mencintai Allah, dicintai Allah, dapat mahabbatullah, aliran cinta, kalau nggak ikut Nabi Muhammad SAW, babuhu masdud, pintunya mughlaq, terkunci, close. Syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yahudi sayang sama Allah, Nasrani sayang sama Allah. Lalu kenapa Allah tidak cinta? Karena tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ke-11 ini dari hadis Nabi 11, la yazalu 10. Jadi ini yang 9 ini semuanya ayat. Yang ke-10 hadis. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah amalan-amalan sunnat. Bukan wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib, Ramadan wajib, zakat wajib, tapi sunnat. Di samping zakat dia bersedekah. Di samping sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Di samping bulan Ramadan dia puasa. Salah satunya adalah puasa 9 hari ini. Kalau nggak bisa juga jangan sampai tinggal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah dia 10 poin kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada 10 poin tadi Bapak Ibu ya. Poin pertama tadi mengenai makna dari sayangnya Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan kemudian tadi ada 9 poin ya. 9 poin berkaitan siapa yang dicintai Allah, siapa yang disayang sama Allah. Pertama adalah Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang yang mensucikan diri. Kedua, Allah mencintai orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah mencintai orang-orang yang muqsitin, orang yang adil. Dan nomor 5, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nomor 6, Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin.
Nomor 7, Allah mencintai mereka yang lemah lembut kepada sesama muslim dan tegas kepada orang-orang kafir. 8, Allah mencintai orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Jadi 9 itu kriteria biar kita dapat sayangnya Allah. Ya, mudah-mudahan dari 9 poin ini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar ingin bertanya ya, ingin langsung diskusi bersama guru kita. Di Zoom ini Bapak Ibu ada fitur raise hand. Saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Bagi yang buka kamera, yang nggak buka kamera nggak boleh nanya. Oke, yang pertama saya persilahkan Bapak Salman dari Medan. Silakan dibuka mic-nya. Ada Bapak Salman? Kok hilang? 3, 2, 1. Saya ganti yang lain. Ibu Sri Parastuti dari Jogja, Masya Allah dari Jogja. Samaan kita, saya pas lagi di Wonosari nih, Bu. Silakan Ibu. Mic-nya dibuka dulu Ibu, belum terbuka. Tap di pojok kiri. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk saya bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang sholat sunnah fajar. Sebagai seorang wanita kan saya sholatnya di rumah Ustaz. Jadi kalau misalnya terdengar azan dari masjid, itu kemudian sudah qomat, itu apakah saya masih mendapatkan pahala untuk sholat sunnah fajar setelah masjidnya itu qomat? Artinya saya sholat sunnah fajarnya itu setelah masjid qomat. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu tentang ada istilah kalau ridho istri itu terletak pada ridhonya suami. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat suami saya dulu mau meninggal itu tidak sempat katakanlah mengatakan bahwa aku sudah ridho terhadap kamu. Tetapi waktu pamitnya mau meninggal itu cuma bilang aku sudah senang, kamu sudah berangsur-angsur baik gitu saja. Apakah itu sudah bisa disebut sebagai ridho seorang suami kepada saya istrinya gitu Ustadz? Ini saja yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat fajar itu adalah qabliyah subuh. Dalilnya ada dalam Sahih Muslim, satu bab khusus, bab sholat sunat fajar. Raka'atal fajri, 2 rakaat sholat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilaksanakan setelah azan subuh, sebelum iqamat kalau kita sholat di masjid. Tapi kalau kita sholat seperti ibu, perempuan, sholat di rumah, maka walaupun di masjid sudah melaksanakan sholat subuh, ibu tetap qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Dalilnya
Ketika Nabi dan sahabat musafir, mereka tertidur sampai bangunnya itu karena cahaya matahari. Tidur di gurun pasir, nggak ada jam. Bangunnya karena cahaya matahari. Nabi perintahkan Bilal azan, dan setelah itu mereka tetap qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh baru sholat subuh. Dan qabliyah subuh ini bisa diqadha, diganti. Misalnya terlambat atau sampai masjid sudah sholat subuh, maka qabliyah subuhnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Qadha namanya. Begitulah hebatnya qabliyah subuh. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu juga kaitannya dengan tema kita, sayang Allah. Ya, karena tidak meninggalkan sunat. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan solat-solat sunat. Ibu melaksanakan solat sunat. Jadi ibu tetap laksanakan qabliyah subuh atau solat sunat fajar. Kemudian tentang ridho suami, dalilnya innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Kalau dia ridho, kamu masuk surga. Kalau dia tidak ridho, kamu bisa masuk neraka. Hadis yang kedua, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi dalam Islam nggak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh, maka aku perintahkan sujud. Hadis yang ketiga, ma min muslimatin tamutu wa zawjuha radin anha. Kalau ada seorang muslimah meninggal dunia dan suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, atau kama qala Rasulullah SAW, maka dia masuk surga karena ridha suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan suami yang temperamen, memperturutkan hawa nafsu, bukan yang model begitu. Nah, apakah suaminya mesti ngomong aku ridho kepadamu? Bagaimana kalau pada hari itu suaminya nggak ngomong aku ridho padamu dan dia meninggal dunia? Ridho itu amalan hati. Adapun amalan mulutnya, innamal bai'u an taradin, jual beli itu mesti ridho. Saya jual air ini 1 botol 5.000 rupiah tunai, saya beli. Itu namanya akad jual beli. Dari mana saya tahu penjual itu ridho? Ya karena dia ngasih. Dari mana saya tahu pembeli itu ridho? Karena dia bayar. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua tidak pakai akad, yaitu bil mu'atah. Bil mu'atah, ketika dia serahkan dan saya ambil. Nah, jadi ada yang nggak ngomong. Suaminya mungkin segan, sungkan, nggak enak hati untuk ngomong secara formal aku ridho padamu, nggak. Tapi dari omongannya, dari sikapnya, dari raut wajahnya, dari ngasih belanjanya, dari ngasih hadiahnya, dia ridho ke istrinya. Jadi suami ibu, saya husnuzon, ridho kepada ibu, walaupun dia nggak ngomong. Dari mana Ustaz tahu? Orang Ustaz nggak kenal saya kok. Dari mana Ustaz tahu suami saya ridho? Ya karena ibu tidak meninggalkan qobliyah subuh. Apalagi sholat subuhnya. Pasti bapak ridho dengan ibu, walaupun dia nggak ngomong, tapi hatinya insya Allah ridho. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masih Ibu Sri Prastuti dari Jogja. Mudah-mudahan menjawab. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya supaya efisien waktunya. Saya persilahkan berikutnya. Tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Bapak Abi Hafiz dari Bekasi. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Mohon izin bertanya berkaitan dengan materi bagaimana agar Allah senang kepada kita. Ini kadang-kadang yang saya tanyakan, kita merasa bahwa poin-poin yang dijelaskan tadi kita sudah berusaha menjalankan gitu ya. Artinya memang mungkin walaupun belum semuanya tapi sebagiannya kita sudah jalankan. Tapi kenapa kita merasa di dalam hidup kita itu sepertinya banyak sekali ujian dan cobaan gitu ya. Seolah-olah sepertinya mungkin kita ngerasa Allah ini apakah sayang sama kita gitu, ataukah memang ada hal-hal tertentu yang mungkin kita belum maksimal menjalankannya. Jadi artinya pertanyaannya, bagaimana muncul perasaan seperti itu gitu Ustaz? Seolah-olah kita udah menjalankan apa yang diperintahkan, apa poin-poin tadi, sebagiannya ya, sebagian. Tapi kadang-kadang merasa, oh itu seperti ini aja ya. Seperti kok begini-begini lagi ya. Menghadapi hal semacam ini lagi ya. Nah begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Saya sudah mutatahirin, sudah taubat, sudah mensucikan hati. Saya sudah muttaqin, sudah takut sama Allah. Saya sudah sobirin, saya sudah sabar. Saya sudah mutawakkilin, sudah tawakal. Saya sudah muqsitin, saya sudah adil. Saya sudah muhsinin. Kok ujian hidup saya kok banyak ya? Berarti Allah nggak sayang sama saya. Dari mana perasaan itu datang? Dari mana bisikan itu datang? Saya nggak bisa menyalahkan. Yang namanya juga lintasan hati dan bisikan pikiran. Dia muncul aja begitu. Aku udah sholat, udah zikir, udah ngaji, udah sedekah. Kok rezeki, kok anak, kok istri, kok tetangga, kok kawan. Berarti Allah nggak sayang sama aku ya. Oke, sekarang saya ajak kita piknik sebentar, jalan-jalan sebentar. Kita keluar dulu dari kotak dapur yang gasnya bocor ini. Kita ke ruang tamu sejenak. Dari ruang tamu kita keluar, tarik udara segar. Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir, Azar. Sebagian mengatakan pamannya. Diuji dengan berhadapan dengan Raja Namrus, dibakar. Diuji dengan penyembah bintang gemintang, diuji dengan penyembah berhala, diuji dengan nikah dengan Sarah nggak punya anak, nikah dengan Hajar punya anak, disuruh antarkan ke Baitullah, disuruh tinggalkan. Setelah anaknya remaja disuruh sembelih. Jadi kalau gitu Allah nggak sayang sama Ibrahim, berarti Allah sayangnya sama Namrus. Kalau logika tadi yang dipakai ini, logika tadi. Nabi Musa belum lahir udah ada razia Fir'aun. Belum lahir nih, belum lahir. Ketika lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Masih kecil sudah ikut fit and proper test, milih kue atau bara api. Terpilih bara, kena, lidahnya kena. Makanya wahlul uqdatam min lisan. Tinggal di rumah Fir'aun. Udah remaja, udah dewasa, remaja keluar. Ya ketatilani, ada dua orang yang berantem. Dia lerai, nggak mau, dia tinju, mati. Ketakutan, lari dalam kesendirian, ngelihat perempuan ngantri, dibawa ke Shu'aib, ngangon kambing, ngembala kambing, sama Nia Hijaj 8 tahun, berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel minta manawa, minta
Dikasih manna wasalwa, mintanya bawang putih, bawang merah, minta itu, minta ini. Ngeyel, minta Tuhan yang bisa dilihat, minta buatkan berhala. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, turun-turun ke bawah, mereka udah nyembah patung Samir. Kok Nabi Musa itu ujiannya banyak ya? Berarti Nabi Musa nggak disayang Allah. Yang disayang berarti Fir'aun dong. Oke, piknik lagi kita, jalan-jalan. Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Tinggalnya di mihrab, nggak pernah ketemu laki-laki, tiba-tiba hamil tanpa suami, dituduh berzina, lari ke pinggiran kota, makanan syarqiyah, makanan qasiyah, lahir anak, anaknya dimusuhi, berkoalisi antara Yahudi dengan Romawi. Akhirnya mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib, dibantah Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Berarti Allah nggak sayang dong sama Maryam dengan Isa. Yang enak itu kan raja Romawi dengan raja Yahudi. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, meninggal ayahnya, baru 2 bulan dalam kandungan. Lagi sayang-sayangnya meninggal ibunya, 6 tahun. Anak 6 tahun kelas 1 SD, lagi enak-enaknya manja-manja, ninggal kakeknya, ninggal pamannya yang melindungi dia, ninggal istrinya pada saat dia perlu support dari 2 orang yang luar biasa. 4 anaknya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal waktu Nabi masih hidup. Anaknya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal semua. Diembargo, dilempar batu, berdarah kakinya, pelipisnya, giginya. Kalau gitu Allah nggak sayang dong dengan Nabi Muhammad SAW. Saya cuma mau ngajak kita berpikir bahwa pikiran kita salah. Saya nggak layak untuk mengatakan pikiran kita salah. Saya cuma mau cerita, habis itu kesimpulannya. Apa sih mau Ustadz dengan ngomong cerita ini? Saya mau ngasih tahu bahwa pikiran saya salah. Aku kok diuji Allah gini, berarti Allah nggak sayang sama aku. Salah. Semua cerita nabi-nabi itu cerita tentang orang yang punya banyak masalah. Tapi di tengah masalahnya itu dia dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang, Allah uji. Kalau Allah sayang, Allah uji. Berarti Allah sayang sama Bapak. Berarti Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan kita lulus ujian. Husnuzon kepada Allah. Tidak ada yang paling indah berhubungan interaksi dengan Allah kecuali dengan cara husnuzon. Saya berhusnuzon bahwa semua perlakuan Allah kepada saya baik. Kalau saya lagi dikasihnya nikmat, saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau saya lagi diujinya, saya bersabar, innalillah. Kalau saya bersyukur, dia kasih lipatan, la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dia kasih balasan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi tampar-tampar gitu ya, dengan analoginya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan juga menjadi pencerahan untuk yang lain gitu ya. Saya yakin pasti ada pertanyaan yang serupa gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, saya langsung saja ke penanya berikutnya, Bapak Ibu.
Saya persilakan Ibu Ibu Marwanti dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin mau bertanya Ustadz, mohon rekomendasinya Ustadz untuk sekolah rumah tahfiz untuk setingkat mahasiswa Ustadz, karena insya Allah anak kami sudah mau naik kelas 3 SMA yang di Makassar Ustadz. Tentang ma'had tahfiz setingkat mahasiswa, pesantren mahasiswa di Makassar, nanti akan saya carikan infonya dengan tim UAS Makassar. Begitu juga akan saya mintakan ke tim Ustadz Lukman, ke Ustadz Alvin tentang informasi di Makassar. Nanti kita share ke ibu supaya anak ibu walaupun di kampus tetap bisa melanjutkan murojaah, menambah hafalan, menjaga hafalan, sehingga kuliahnya dapat dan hafal Qur'annya dapat. Saya berharap di setiap kampus ada ma'had al-jami'ah, baik yang dikelola kampus ataupun yang swasta. Jadi anak kita ya pagi siang ngampus, tapi sore malamnya tetap di ma'had, di pesantren. Dulu ini digagas oleh Ketua PBNU pada masanya, Romo Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, beliau alhamdulillah, jadi banyak orang merasa kalau udah kampus nggak mondok lagi, merubah mindset bahwa di kampus ngampus tapi tetap mondok. Baik, nanti kita carikan info di Makassar, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Muhammad Akbar. Silakan dibuka Pak mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya Ustaz yaitu menyangkut dengan materi apabila kita melakukan suatu ibadah, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, ketika kita selesai melaksanakan ibadah, entah itu sholat sunnah, lepas sholat ada orang yang bertanya, Ustaz, ada orang yang bertanya, kamu baru saja mengerjakan apa? Terus kami ini mengatakan saya baru saja melaksanakan sholat tahajud. Apakah itu bentuk dari riya, Ustaz, atau bagaimana? Itu saja Pak pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua, Ustaz, ini dulu dari pembahasan, Ustaz. Ada pernah ibu-ibu yang pernah bertanya kepada saya, yaitu menyangkut mengenai masalah jodoh. Ibu ini bertanya, apakah orang yang menikah lebih dari 1, 2, dan 3 sampai ke 4, apakah yang dimaksud dengan jodohnya di situ yang mana, Ustaz? Istri yang pertama, ataukah yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Terima kasih, Ustaz. Itu saja.
Riya dengan sum'ah itu dua sisi mata uang. Mata uang logam, satu kanan kiri, itu riya dan sum'ah. Riya memperlihat-lihatkan. Kalau di depan orang sholatnya lama, tapi kalau sholat sendiri cepat, itu riya. Kalau sum'ah memperdengar-dengarkan, saya tadi malam tahajud, itu namanya sum'ah. Tapi kalau menjawab pertanyaan, itu bukan riya, bukan sum'ah. Kamu tahajud tadi malam? Iya, cukup. Jangan ditambah lagi. Khawatir kita jatuh kepada sum'ah, bukan riya ya, sum'ah, memperdengar-dengarkan. Jadi menjawab pertanyaan bukan riya, bukan sum'ah. Kamu lagi ngapain? Saya baca surat Al-Kahfi. Cukup. Saya Al-Kahfi ini nggak pernah tinggal soal. Jangan. Saya baca surat Al-Kahfi, cukup. Mudah-mudahan itu jadi hidayah bagi dia. Aku belum baca ya. Malah kalau terlalu banyak, dia jadi nggak respect. Dia macam garam. Garam ini kalau terlalu banyak merusak masakan. Oke. Ini tentang menjawab pertanyaan. Kalau masalah jodoh tadi, ada yang bilang kalau dia nikah, jodohnya yang mana? Karena dalam pikiran dia, jodoh itu satu. Itulah jodohmu. Yang lain bukan jodohmu. Nabi Daud, istrinya 100. Terus kalau jodohnya satu, berarti yang 99 itu apa namanya? Jodoh itu artinya rezeki. Jodoh itu rezeki. Jadi kalau di Nabi Daud istrinya 100, ya rezekinya 100. Bukan berarti yang satu rezeki. Yang enggak rezeki itu kalau zina, itu bukan rezeki, itu azab. Selingkuh itu enggak rezeki. Tapi kalau masih dalam aturan ajaran Islam, mengikut aturan sesuai dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, itu namanya rezeki. Dan jodoh itu ya rezeki. Jadi kalau ada jamaah kita yang istrinya 4, ya keempat-empatnya itu rezeki, keempat-empatnya itu jodoh. Kalau nggak setuju dengan poligami, jangan ngejek. Karena poligami itu ajaran Islam. Dan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh ulama. Kita sudah nggak ngerti, nggak punya ilmu, nggak melakukan juga ngejek. Itu namanya dosa kering. Ada istilah dosa kering. Kalau orang korupsi itu dosa basah. Memang dia dapat dosa, tapi dapat basahnya. Ini kita nggak dapat apa-apa. Apanya pun tak dapat, kecuali hanya dosanya saja. Nah, jadi tentang jodoh itu, berapa yang dia dapat dengan cara yang baik, tidak dengan maksiat, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki macam-macam. Kenapa Ustadz mengkaitkannya dengan Nabi Daud? Ya, Nabi Daud itu puasa yang paling bagus, puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Sholat paling bagus, sholat Nabi Daud. Sholatnya malam, itulah tahajud di tempat kita. Jauh dari riya. Dan Nabi Daud istrinya 100. Nabi Daud punya anak, namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 300. Kok Ustaz cerita Nabi Daud dan Sulaiman? Supaya kamu jangan terlalu fokus ke Nabi Muhammad yang 9 yang diheboh-hebohkan orang. Itu nggak ada apa-apanya itu kalau dibandingkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu pun istrinya yang gadis cuma 1 orang, Sayyidatuna Aisyah. Itu pun untuk menjaga syariat Islam. Kalau tidak menikah Nabi dengan Aisyah, perempuan yang cerdas itu, bagaimana dengan hukum fikih perempuan? Bagaimana tentang tidur Nabi, sholat Nabi, mandi Nabi, wudhu Nabi? Siapa yang akan meriwayatkan itu?
Jadi semua rezeki yang datang dengan cara yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu adalah rezeki, berarti itu adalah jodoh yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir ya. Udah jam 9. Saya persilakan Ibu Syarifah IP. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin Ustaz bertanya. Saya ingin bertanya ini berkaitan dengan rekomendasi Ibu tadi. Kebetulan saya punya keponakan Ustaz di Jakarta. Dia sekarang kelas 5 SD. Dia belajar tahfiz dan emaknya sekarang lagi bingung nih mau cari pondok pesantren. Sebenarnya pengen ke tempat Ustadz tapi kejauhan, katanya ke Riau. Kalau untuk wilayah Jakarta Ustadz mohon rekomendasinya, karena persiapannya sekarang dia kelas 5, insya Allah kelas 6 setelah itu dia dipondokkan. Nah, pengennya dia bisa jadi penghafal Al-Quran dengan sanad yang jelas lah seperti itu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaannya ketika kita berimam dan imam mengucapkan waladhdallin, di situ kan biasa rebutan tuh antara imam dengan makmum menyebutkan amin. Yang sebaiknya itu kita jedah dulu apa kita bersama-sama aminnya bersama imam? Karena kebanyakan dari masyarakat kita itu tidak jedah gitu kan, jadi bersamaan. Jadi mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Idza ammanal imamu fa'amminu. Kalau imammu mengatakan amin, maka ikutlah kamu. Jadi jangan kita mendahului imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunggu imam. Ketika imam mengatakan baru kita ikut amin. Jangan mendahului imam. Jangan lebih cepat dari imam. Idza ammanal imamu, kalau imammu mengucapkan amin, imamnya dulu. Fa amminu, maka ikutlah kamu dengan imam kamu. Tentang pondok di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, saya mendaftarkan keponakan saya, anak adik kandung saya, di Sulaimaniyah Bogor. Kenapa saya tertarik? Saya datang ke sana. Pertama saya lihat tempat tidurnya bersih dan dikasih tahu nggak boleh pakai bantal guling. Sampai guling pun diatur. Yang kedua, toiletnya pisah dengan kamar mandi. Betul-betul ikut sunnah Nabi. Nggak boleh WC nyatu dengan tempat mandi. WC lain, mandi lain. Yang ketiga, waktu kami makan, Ustadz silakan makan. Ini kambingnya disembelih oleh ustadznya. Mereka tidak beli ke pasar karena khawatir yang motong siapa. Karena makanan berpengaruh pada hafalan. Lama saya tertegun. Yang keempat, arsitektur bangunannya rapi, cantik, bersih. Dari mulai karpetnya, kamarnya, suka saya. Yang kelima, mereka punya metodologi, tariqah, cara. Jadi bukan asal ngapal-ngapal aja, enggak, ada caranya. Tahsinnya setahun. Tahsin dulu setahun, sudah betul hafalannya, baru ngafal. Sudah betul bacaannya, baru ngafal. Banyak orang yang ngafal, bacaannya kacau, sehingga memperbaiki bacaan payah. Yang ketujuh, bahwa ini
adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Karena ketika itu Mustafa Kemal Ataturk sudah menutup semua ma'had. Masjid ditutup jadi museum. Ulama digantung, dibunuh. Yang berani azan pakai bahasa Arab gantung. Tapi lahir seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Syekh Sulaiman inilah yang mengembangkan tahfiz ini, maka disebut dengan Sulaimaniyah. Dan pondok tahfiz terbanyak di dunia sekarang, dari mulai benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia adalah Sulaimaniyah. Saya bukan menyepelekan yang lain, karena itulah yang saya tahu. Saya mau ambil metodenya, saya mau ambil, dan mereka tidak hanya ngapal tapi juga baca kitab. Nah, jadi ngapalnya dapat, baca kitabnya juga dapat. Ibu tanya juga ke ustadz-ustadz yang lain, mungkin mereka punya rekom. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya. Sudah jam 9, tidak terasa, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Baik, terakhir mungkin dari Tuan Guru ada closing statement atau penutup. Kami persilakan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beribadah minta sesuatu. Beribadah, sholawat mau minta ini, sholat mau minta ini. Nanti dapatnya cuman sesuatu itu aja. Sholat mau minta mobil, ya dapat mobil. Sholawat mau minta pesawat, ya dapat pesawat. Tapi mintalah kasih sayang Allah, mintalah rahmat Allah, mintalah cinta Allah, mintalah ridho Allah. Maka kamu akan dapat segalanya. Ada orang yang mendapat ridho, mendapat sayang Allah melalui sholat. Ada orang yang dapat sayang Allah melalui puasa. Ada orang yang dapat cinta Allah melalui haji. Tapi ada orang yang dapat cinta Allah melalui sabar menerima ujian hidup. Kita nggak tahu Allah pilih kita melalui jalur yang mana. Masuk kampus ini ada jalur prestasi, ada jalur ordal, ada jalur beli kursi. Kita nggak tahu Allah mau balas cinta kita nih mau pakai jalur mana. Jalur sholat, jalur puasa sunat, jalur haji umroh, jalur infak zakat wakaf sodakoh. Bisa jadi lewat jalur sabar. Aku mau cintamu berbalas dengan jalur sabar. Itulah cintanya Ayub, cintanya Musa, cintanya Isa, cintanya Ibrahim, cintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mereka ulul azmi. 5 ulul azmi itu jalur sabar. Berat memang. Makanya pertanyaan Bapak tadi, kok gini-gini aja ya Pak Ustadz? Kok berat kali ya? Mungkin Bapak mau dikasih Allah lewat jalur sabar. Intinya adalah bagaimana kita dapat cinta Allah, sayang Allah, kasih Allah, ridha Allah. Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, sayangi kami. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar ketika menerima ujian. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Berikanlah kasih sayangmu, rasa takut kami untuk tidak buat dosa. Berikanlah kasih sayangmu, rasa yakin kami untuk sabar menerima ujian. Berikan kasih sayangmu, rasa taat kami. Semuanya berasal dari sayangmu. Bahkan adanya kami di alam ini pun karena sayang dan cinta.
Dan kami ada pun karena ayah kami cinta dengan ibu kami. Dan malam ini kami bisa ngobrol ini juga karena kami cinta kepada saudara kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berkasih sayang karena percikan sayang-Mu ke hati kami, ya Allah. Kami sayang ke anak-anak kami sayang ke istri, sayang istri ke suami, karena Engkau tanamkan rasa sayang di hati kami. Allahumma arhamna, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf kata-kata tidak berkenan di hati. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan saya supaya selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Alvin Firdaus, seluruh tim Pontianak, tim Riau, Bapak Ibu, abang kakak adik, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.